Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia bab 1 di semester 1. Pada bab 1 ini yang kita bahas adalah menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Sedangkan untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.1 memahami dan menerapkan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.1 menyajikan informasi mengenai keterkaitan antara konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Selanjutnya kita akan membahas dulu tentang apa itu sejarah. Dalam bahasanya atau dalam istilahnya, sejarah itu berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon atau keturunan. Sejarah dalam bahasa lain, bahasa Inggris dikatakan history, artinya masa lampau atau masa lampau umat manusia. Dalam bahasa Yunani dikatakan historia, artinya belajar. Sedangkan dari bahasa Jerman disebut Geschichte, artinya sesuatu yang telah terjadi. Selanjutnya anak sekalian, kita membahas tentang pengertian sejarah. Secara umum, pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Sedangkan sumber-sumber sejarah, yang pertama sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang diperoleh dari penuturan yang terlibat atau yang menyaksikan sejarah. Ini sumber lisan itu bisa disebut pelaku sejarah, bisa juga disebut dengan saksi sejarah. Yang kedua yaitu sumber tertulis, keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan secara tertulis. Ini contohnya ada sumber sejarah yang tertulis di batu, atau prasasti. Kemudian yang ketiga yaitu sumber benda atau artefak. Sumber benda atau artefak adalah sumber benda yang berasal dari benda-benda kebudayaan atau peninggalan masa lampau. Ini contohnya artefak. Selanjutnya sekalian, konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang, dan waktu dalam sejarah. Mari kita bahas satu persatu definisinya. Konsep berpikir kronologis. Kronologi berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runut berdasarkan waktu kejadian. Kalau konsep berpikir diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Contoh konsep kronologis dan diakronis yaitu peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Di sini ada fotonya. Ini contoh fotonya.
menyerahnya Jepang akibat dari pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang pertama, golongan pemuda mendengar bahwa Jepang menyerah. Yang kedua, golongan pemuda memaksa golongan tua untuk merdeka. Dan yang ketiga, penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memerdekakan diri dari penjajah Jepang. Ini contoh peristiwa dari konsep kronologis dan diakronis. Selanjutnya kita bahas tentang konsep sinkronik. Konsep sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja dan khas ilmu sosial. Cara berpikir sinkronik adalah melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Contoh, tragedi G30 SPKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu, terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tentara dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju Istana Presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30S PKI. Selanjutnya yaitu konsep ruang. Konsep ruang adalah konsep yang meliputi aspek lingkungan, lokasi, dan tempat suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah dapat membandingkan antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi lain. Contohnya, peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kemudian konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah sangat diperlukan sebagai pengelompokan berdasarkan waktu atau pembabakan atau periodisasi. Suatu peristiwa sejarah dalam urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah atau kronologis atau diakronis. Konsep waktu sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peristiwa sejarah atau anakronis. Contoh penerapan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, foto di samping ini merupakan foto pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Peristiwa tersebut terdapat 3 unsur utama. Pertama adalah unsur manusia, yaitu Soekarno, Hatta, dan orang-orang yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua adalah unsur tempat, yaitu rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dan yang terakhir yaitu unsur waktu, yaitu pelaksanaan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu materi kita pada pertemuan yang pertama ini. Pada kesempatan yang terakhir ini ada tugas untuk kalian, yaitu membuat artikel peristiwa sejarah dan sebutkan konsep ruang dan waktu dalam artikel tersebut. Tadi kita sudah ada contoh yang Bapak paparkan, mungkin anak-anak nanti bisa mengembangkan mencari artikel peristiwa-peristiwa sejarah yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.